Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita ketemu lagi pada pembelajaran biologi, yaitu pada kali ini kita membahas tentang materi katabolisme, yaitu respirasi dan fermentasi. Katabolisme, masih ingat dengan kata katabolisme, yaitu reaksi pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dengan menghasilkan energi. Kenapa respirasi dan fermentasi atau respirasi anaerob termasuk reaksi katabolisme? Kira-kira kenapa? Karena dilihat di sini, respirasi aerob maupun fermentasi ini sama-sama terjadi pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Dalam hal ini, respirasi aerob berarti pemecahan C6H12O6 atau glukosa. Ini kompleks, C-nya ada 6, pecah menjadi CO2 berarti satu atom C. Begitu juga dengan fermentasi. Di sini ada C6H12O6, ini glukosa. Ini juga dipecah menjadi C2H5OH, ini berarti 2 atom C, lebih sederhana. Itulah sebabnya respirasi aerob maupun respirasi anaerob dikatakan termasuk reaksi katabolisme. Berdasarkan skema ini, kira-kira apa tujuan utama dari katabolisme? Tujuan utama sebenarnya dari katabolisme atau reaksi pemecahan ini tujuannya adalah menghasilkan energi, yaitu dalam bentuk ATP. Fermentasi juga ini tujuannya adalah menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Berikan contoh, pada saat apa tubuh kita kekurangan oksigen sehingga melakukan fermentasi, dan dilakukan di sel apa? Pada saat contohnya yaitu pada saat tubuh kita melakukan aktivitas berat. Kalau tubuh kita melakukan aktivitas berat, itu berarti membutuhkan energi banyak. Padahal persediaan energi dalam tubuh kita ini tidak memenuhi. Nah, disitulah sel-sel dalam tubuh kita segera melakukan fermentasi, yaitu kira-kira di sel otot, sel-sel yang melakukan pergerakan. Nah, tadi dikatakan tujuan utama reaksi katabolisme adalah menghasilkan ATP. Apa sih itu ATP? ATP itu adenosin trifosfat. Ya, berarti ini sama senyawa kimia. Nah, dengan adanya ATP ini nanti kalau dipecah akan menjadi ADP. Adenosin trifosfat. Difosfat berarti fosfatnya 2. Kalau tadi ATP, adenosin trifosfat, fosfatnya 3. Nah, ini nanti kalau dipecah akan terurai menjadi satu fosfat dan dihasilkanlah energi. Disinilah maksud dari kenapa ATP itu sebagai energi. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah respirasi aerob. Respirasi aerob tahapannya meliputi glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, rantai transport elektron. Nah, sekarang kita membahas tahap yang pertama dari respirasi aerob, glikolisis. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan tahap glikolisis? Ini tahap awal dari respirasi aerob. Glikolisis ini ada glukosa. Glukosa mengandung 6 atom C. Glukosa akan terurai, dipecah, menghasilkan hasil akhir 2 asam pirufat. Atau glikolisis adalah pemecahan glukosa atau 6 atom C yang akan dipecah menjadi
dua asam pirufat yang masing-masing mengandung 3 atom C. Dan akan menghasilkan, selama reaksi ini, menghasilkan di awal ini ada membebaskan 2 ATP, ini membutuhkan 2 ATP, kemudian di akhir menghasilkan 4 ATP. Jadi hasilnya hanya dihasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Itulah yang disebut dengan tahap glikolisis. Glikolisis adalah pemecahan glukosa atau 6 atom C, ini yang buatan belakang menggambarkan simbolnya atom C. Pemecahan glukosa atau 6 atom C menjadi 2 asam pirufat yang mengandung 2 atom C yang menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Tahap yang kedua dari respirasi aerob adalah tahap dekarboksilasi oksidatif, biasa disingkat dipermudah dengan DO. Apakah tahap dekarboksilasi oksidatif atau DO? Ini lanjutan dari tahap glikolisis. Tadi glikolisis 6 atom C dipecah menjadi 3 atom C. Sekarang lanjutannya yaitu dari 3 atom C, yaitu tadi asam pirufat, tadi jumlahnya ada 2, jadi pemecahan 2 asam pirufat atau 3 atom C menjadi asetil CoA atau 2 atom C. Kalau di sini 2 atom C, berarti dilepaskan 1 atom C yaitu CO2 dan dihasilkan NADH. Karena ada 2 asam pirufat, berarti ada 2 CO2, 2 NADH. Ulang, tahap DO atau dekarboksilasi oksidatif adalah pemecahan 2 asam pirufat yang mengandung 3 atom C menjadi 2 asetil CoA yang mengandung 2 atom C yang menghasilkan 2 CO2 dan 2 NADH. Nah, sekarang kita memasuki tahap yang ketiga. Ya, tadi di awal sudah glikolisis, kemudian DO, dekarboksilasi oksidatif. Sekarang dilanjutkan tahap yang ketiga, namanya siklus Krebs atau disingkat SK. Apa tahap siklus Krebs? Tahap siklus Krebs ini disebut siklus karena mengalami siklus. Ini lanjutan dari tahap DO, yaitu tadi berakhir di asetil CoA. Berarti siklus Krebs adalah pemecahan molekul asetil CoA yang mengandung 2 atom C menjadi pada akhirnya nanti menjadi CO2 atau ini CO2-nya CO2 atau 1 atom C. Ya, jadi siklus Krebs ini adalah pemecahan asetil CoA 2 atom C menjadi CO2 atau CO2 atau 1 atom C. Siklus Krebs ini sebenarnya mengalami 2 siklus. Kalau 2 siklus, sini terlihat hasilnya kalau ada 2 CO2, berarti kalau 2 siklus menghasilkan berapa CO2? 4. Kita lihat lagi di sini ada dihasilkan 1 ATP. Kalau 2 siklus berarti dihasilkan 2 ATP dan juga dihasilkan ada 3 NADH. Ini 1, 2, 3. Berarti dihasilkan 3 NADH. Kalau 2 siklus berarti hasilnya 6 NADH. Dan terakhir dihasilkan 1 FADH. Ini berarti kalau 2 siklus berarti dihasilkan 2 FADH. Nah, ini jadi siklusnya asetil CoA
intinya siklus Krebs itu pemecahan asetil-CoA atau 2 atom C terpecah menjadi CO2 yang mengandung 1 atom C dan menghasilkan 4 CO2, 6 NADH, 2 ATP, dan 2 FADH. Kemudian ini siklusnya, terjadi siklus. Di sini ada perubahan mulai dari asetil-CoA 2 atom C bergabung dengan asam oksaloasetat 4 atom C menjadi asam sitrat memiliki 6 atom C, kemudian berubah menjadi isositrat. Isositrat akan terinduksi dengan NADH dengan melepaskan CO2 maka menjadi alfa ketut glutarat ini 5 atom C. 5 atom C melepaskan CO2-nya lagi, 1 C dilepaskan sehingga karbonnya berkurang menjadi 4. Ini namanya asam suksinat. Asam suksinat ini tidak terjadi pelepasan CO2 sehingga karbonnya tetap menjadi asam fumarat. Asam fumarat menjadi asam malat 4C menjadi oksaloasetat. Nanti akan bergabung lagi dengan asetil-CoA menjadi asam sitrat 6C dan seterusnya. Selanjutnya tahap yang terakhir dari respirasi aerob adalah rantai transport elektron. Kenapa disebut rantai transport elektron? Karena pada tahap ini nanti akan terjadi pemindahan elektron. Pemindahan elektron dari mana? Dari senyawa atau dari 2 molekul yang dihasilkan di tahap sebelumnya, yaitu molekul NADH sama molekul FADH. Apa tujuannya? Elektronnya dipindahkan dari 2 senyawa ini supaya nanti bisa berubah menjadi ATP. Di mana 1 NADH, kalian lihat di sini, 1 NADH apabila elektronnya ditransfer atau dipindahkan akan terbentuk berapa ATP? Ini ada 1, 2, 3. Berarti akan terbentuk 3 ATP. Dan 1 FADH dimulai dari sini, apabila elektronnya dipindahkan akan menghasilkan berapa ATP? 1, 2. Berarti akan menghasilkan 2 ATP. Nah, selanjutnya ketika terjadi pemindahan elektron ini akan dilepaskan ion-ion H+. Nah, ion-ion H+ ini nanti akan segera ditangkap oleh oksigen. Kita melakukan respirasi aerob, itu kan membutuhkan oksigen. Nah, disinilah peranan oksigen. Dia akan berikatan dengan ion H+ sehingga terbentuklah H2O. Ya, sekarang jadi rantai transport elektron itu adalah pemindahan elektron dari molekul NADH dan FADH untuk dihasilkan ATP dengan ketentuan 1 NADH menghasilkan 3 ATP dan 1 FADH menghasilkan 2 ATP. Nah, pada saat ini juga terjadi pelepasan ion H+ yang akan segera ditangkap oleh oksigen yang telah dibutuhkan di respirasi aerob sehingga terbentuklah H2O. Nah, ini hasilnya NADH, FADH akan menghasilkan ATP. Kemudian ion H+-nya berikatan dengan oksigen terbentuklah H2O. Itulah sebabnya ketika respirasi aerob kita akan menghasilkan H2O. Nah, ini gambaran totalnya dari respirasi aerob. Ini sedemikian kompleksnya. Nah, ini respirasi aerob itu rumus kimianya C6H12O6 ini bagi glukosa mengandung C6 6 atom C
dengan membutuhkan oksigen sebanyak 6 akan terpecah menjadi 6 CO2, terurai lagi menjadi 6 H2O, kemudian energi sebanyak 675 kalori, plus 38 ATP. Ini yang nanti harus terjawab di 4 tahap tadi. Ini ulangan keseluruhan, gambaran keseluruhan 4 tahap respirasi aerob. Coba kalian cermati, memang kelihatannya agak rumit, tapi nanti kalau sudah dijelaskan, insya Allah lebih mudah. Di sini ada glukosa. Glukosa, tadi di awal ada tahap glikolisis, yaitu glukosa 6C dipecah menjadi 2 asam pirufat, 3 atom C, menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Ini ada tahap awal, yaitu apa? Glikolisis. Berlangsung di manakah glikolisis? Sitoplasma. Kita lanjutkan setelah glikolisis akan masuk tahap dekarboksilasi oksidatif tahap 2 atau DO. Di sini lanjutannya pemecahan 2 asam pirufat, 3 atom C menjadi 2 asetil-CoA, 2 atom C menghasilkan 2 CO2, 2 NADH, dan berlangsung di matriksnya mitokondria. Ini gambar matriks. Berarti yang paling dalam ini cairannya matriks mitokondria. Selanjutnya asetil-CoA dilanjutkan ke tahap siklus Krebs. Akan diolah di siklus Krebs. Di sini nanti akan terjadi pemecahan 2 asetil-CoA, 2 atom C menjadi 4 CO2 atau 1 atom C yang menghasilkan 2 ATP, nanti ada 6 NADH, 2 FADH. Jadi intinya mulai tahap glikolisis, dekarboksilasi oksidatif DO, dan siklus Krebs SK, ini tujuan utamanya adalah memecah glukosa atau 6C, memecah 6C menjadi 3C, tugasnya glikolisis, kemudian 3 atom C menjadi 2 asetil-CoA atau 2C, tugasnya dekarboksilasi oksidatif, kemudian 2 asetil-CoA, 2 atom C dipecah menjadi 1 atom C atau CO2, itulah tugasnya siklus Krebs. Nah, tadi kan lihat rumus ini awal, C6 glukosa pada akhirnya berpecah menjadi CO2 1 atom C. Berarti untuk memecah C6 glukosa menjadi CO2 1 atom C, ini harus melewati 3 tahapan tadi. Glikolisis 6C menjadi 3C, lanjutkan DO 3C menjadi 2C, lanjutkan siklus Krebs 2C menjadi 1C. Tadi pada DO dihasilkan 2 CO2 dan di siklus Krebs menghasilkan 4 CO2. Sehingga berapa totalnya CO2-nya? Ada 6. Nah ini ada 6 CO2, berarti sudah terjawab yang pertama. Kemudian 6H2O. 6H2O sama 38 ATP, nanti sebenarnya hasil akhirnya itu ini masih ATP total, masih belum ATP bersihnya. Nanti akhirnya akan diperoleh 36 ATP. Karena ini kita cari penjelasannya kenapa kok bisa dihasilkan 6H2O sama 38 ATP. Nah, sekarang ini dulu H2O, 6H2O. Pada rantai transport elektron, pemindahan elektron, yaitu dari senyawa apa tadi 6 NADH sama FADH, yang nantinya akan dihasilkan ATP. Ketika transfer elektron ini akan terjadi pelepasan ion
H+ yang akan ditangkap oksigen. Nah, kita kan respirasi aerob itu kan membutuhkan oksigen. Nah, oksigen inilah berperan di sini segera mengikat H+ sehingga terbentuklah H2O. Kalau yang dibutuhkan 6 oksigen, berarti mengikat berapa ion H+? 6. Terbentuklah 6 H2O. Jadi sudah terjawab di sini. Sekarang tinggal 38 ATP ini dari mana? Coba kita lihat mulai dari awal. Glikolisis berapa ATP? 2. Kemudian di DO tidak ada ATP. Siklus Krebs 2 ATP. Berarti berapa total ATP yang sudah terbentuk? 4. Padahal di sini harus 38. Masih ada 4, berarti kurang 34. 34 ini akan diperoleh di tahap RTE, rantai transport elektron. Dari mana kok bisa berkumpul 34 ATP? Ini ternyata dengan cara memindahkan elektronnya senyawa NADH sama FADH dari tahap-tahap sebelumnya. Sekarang kita hitung berapa NADH yang terbentuk dan berapa FADH. Kita lihat mulai dari glikolisis. Glikolisis ada 2 NADH. DO 2 NADH berarti 4. Kemudian siklus Krebs SK 6 NADH berarti terkumpul 10 NADH. Tadi pada saat kita membahas tentang tahap rantai transport elektron RTE dikatakan bahwa 1 NADH kalau elektronnya dipindahkan bisa menghasilkan 3 ATP. Sedangkan 1 FADH kalau elektronnya dipindahkan bisa menghasilkan 2 ATP. Di sini tadi terkumpul berapa? 10 NADH. Berarti kalau elektronnya dipindahkan berapa ATP yang terkumpul? Berarti 10 kali 3 berarti 30. Sedangkan di sini ada 2 FADH. Kalau elektronnya dipindahkan berarti tadi 1 FADH itu 2 ATP. Berarti 2 FADH menghasilkan 4 ATP. Di total tadi NADH mengumpulkan 30 ATP, FADH mengumpulkan 4 ATP. Berarti totalnya 34 ATP terbentuk pada saat RTE ini. Di total keseluruhan tadi glikolisis 2 ATP, siklus Krebs 2 ATP 4, RTE 34. Berarti totalnya berapa? 38 ATP. 9 tugas respirasi aerob untuk memecah glukosa C6H12 sudah selesai. Saya ulang, pemecahan. Jadi sebenarnya respirasi aerob itu adalah pemecahan. Tujuannya adalah memecah glukosa yang jumlah atom C-nya 6 akan dipecah menjadi CO2 jumlah atom C-nya 1 dan menghasilkan 6 H2O sama 38 ATP. Pemecahan glukosa 6 atom C menjadi 1 atom C tadi dilewati melalui tahap glikolisis DO sama SK. Di glikolisis tadi 6C terpecah menjadi 3 atom C. 3 atom C terpecah menjadi 2 atom C, ini DO. DO dilanjutkan dengan SK memecah 2C menjadi 1C. Berarti tugasnya untuk memecah 6 atom C menjadi 1 atom C atau glukosa menjadi CO2 itu lewat 3 tahap glikolisis, DO, dan SK. Kemudian 6H2O dibentuk di tahap RTE, yaitu dengan cara apa? Dengan bantuan oksigen yang kita hirup mengikat hidrogen hasil pemindahan elektron sehingga terbentuklah H2O. Kemudian 38 ATP ini diperoleh ketika tahap apa saja? Ini glikolisis 2, SK2, dan di RTE 34. Sehingga terbentuk 38. Ini tadi 6 CO2 dari mana saja? DO2, CO2, SK4 sehingga terbentuk 6 CO2. 6H2O di RTE karena membutuhkan 6 oksigen berarti ada 6 ion H+,
sehingga terbentuklah 6H2O. Nah, jadi sudah jelas ya, ini 4 tahapan yang harus dilakukan selama respirasi aerob supaya glukosa 6 atom C bisa terurai menjadi CO2 atau 1 atom C dan bisa menghasilkan 38 ATP. ATP inilah nanti yang kita merupakan sebuah energi yang akan kita butuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas. Nah, ini sekarang ringkasan untuk mempermudah mengingat atau menghafal. Ringkasan sebenarnya yang harus kita hafalkan konsepnya ini adalah ringkasan dari tahapan respirasi aerob. Syaratnya kalian harus hafal rumus kimia dari respirasi aerob. Ya, mulai sekarang dihafalkan. Ini C6H12O6 glukosa 6 atom C bersama dengan 6 O2 akan menghasilkan 6 CO2 plus 6 H2O dan 38 ATP. Ini yang harus dihafalkan dulu. Kalau sudah hafal, baru kita telusuri sejarah terbentuknya reaksi kimia tersebut. Ya, ini ringkasannya. Yang pertama harus melewati glikolisis. Tahapannya ada 4. Glikolisis, DO, SK, sikloskrep, dan transport elektron atau RTE. Itu tahapannya. Prosesnya. Ya, ini nanti ada tabelnya, nama tahapannya, kemudian ada reaksi atau proses, hasil, dan tempatnya. Ini sengaja tabelnya buat Biba kosongkan supaya nanti kamu bisa latihan mengisi sendiri sambil menyimak video ini. Mulai ini glikolisis, tahapannya glikolisis. Reaksinya pemecahan glukosa menjadi 2 asam pirufat atau 6C menjadi 3 atom C. Hasilnya 2 ATP, 2 NADH. Kemudian tahap kedua DO. Reaksinya 2 asam pirufat berpecah menjadi 2 asetil-CoA atau 3 atom C berpecah menjadi 2 atom C. Hasilnya 2 NADH. Ya, di sini masih kurang, harusnya ditambah lagi 2 CO2. Selanjutnya ini tahap SK, memecah atau reaksinya 2 asetil-CoA menjadi ini kurang, masih kurang 1, yaitu 2 asetil-CoA menjadi CO2 atau 2 atom C menjadi 1 atom C. Tambah sendiri ya nanti. Hasilnya ada 6 NADH, 2 FADH, 2 ATP. Nah, sekarang tahap RTE, transport elektron. Tugas transport elektron tidak lagi memecah karbon, tapi dia mentransfer elektron dari 2 senyawa, yaitu senyawa NADH sama FADH. Senyawa NADH terkumpul ada 10. Elektronnya akan dipindahkan, di mana 1 NADH tadi menghasilkan 3 ATP. Di sini ada 10 NADH, elektronnya akan dipindahkan, sehingga bisa nanti terkumpul menjadi 34. Ini 2 NADH. 2 NADH ini kurang, ini salah ini. Nanti diralat sendiri. 2 NADH kali 3 ATP, 1 NADH 3 ATP, berarti 2 NADH menjadi 6 ATP. Kemudian di sini 3 DO ada 2 NADH kali 3 berarti 6. Di SK ada 6 NADH kali 3 berarti 18. 2 FADH. 1 FADH menghasilkan 2 ATP. Kalau 2 FADH berarti 4 ATP. Sekarang di total
Ini ada di sana ya, 6 tambah 6, 12 ditambah 18 menjadi 30, ini 30, kemudian ditambah 4 berarti 34. Nah, kemudian ATP murni, ATP asli, tidak hasil pemindahan elektron, glikolisis 2, SK2. Berarti terkumpul totalnya 38 ATP. Ya. Tapi ini masih jumlah ATP kotor, artinya masih murni. Sebenarnya ketika mau memasuki mitokondria untuk melakukan tahap DO, SK, dan RTE ini membutuhkan 2 ATP. Sehingga nanti hasil akhirnya ATP yang dihasilkan selama respirasi aerob, 1 molekul glukosa, sebenarnya nanti adalah 36 ATP. Tapi ini masih tertulis 38. Ini masih ATP murni. Tapi seharusnya ini nanti tinggal 36 ATP. Kadang di buku itu menuliskan reaksi kimia respirasi aerob itu bertulis 36 ATP. Itu berarti sudah dikurangi 2 ATP sebagai energi ketika memasuki mitokondria. Sekarang coba di sini sama-sama nanti dilengkapi sendiri dalam pemotretannya ya. Tahapannya G, glikolisis. Reaksinya glukosa terpecah menjadi 2 asam pirufat atau 6C menjadi 3 atom C. Hasilnya tadi apa? Glikolisis 2 ATP 2 NADH. Nanti ditulis sendiri. Tempatnya di mana? Di S berarti sitoplasma. Tahap 2 DO. Pemecahan 2 asam pirufat menjadi 2 asetil-CoA. Ini ya, 2 asam pirufat menjadi 2 asetil-CoA. Hasilnya apa di sini yang harus diisi? Hasilnya adalah 2 NADH. Ini nanti ditambah sendiri ada 2 CO2 hasilnya. Langsung di MM berarti matriks mitokondria. Tahap 3 SK. Reaksinya 2 asetil-CoA ini terpecah, ini kurang, artinya ada 4 CO2. Berarti memecah 2 atom C menjadi 1 atom C. Hasilnya 6 NADH, 2 FADH, dan 2 ATP. Tempatnya sama dengan DO, matriks mitokondria. Tahap terakhir RTE. Reaksinya pemindahan elektron dari senyawa NADH sama FADH menjadi ATP. Hasilnya terkumpul berapa ATP? 34 ATP plus apalagi yang terbentuk di sini adalah H2O. Berarti terbentuk 34 ATP dan 6 H2O. Karena oksigen yang dibutuhkan adalah 6. Kemudian mengikat 6H plus sehingga terbentuklah 6 H2O. Atau 6 oksigen, kemudian ada ion H plusnya, ini ada H2 berarti ada 12 berikatan dengan 6O2, ini berarti menghasilkan 6 H2O. Langsung di membran dalam mitokondria atau krista. Tadi di awal gambarnya sudah ya. Nah ini tadi gambarnya. Glikolisis sitoplasma di luar, kemudian DO, SK, RTE, ini semuanya di organel mitokondria. Kemudian DO langsung di matriksnya, sama dengan SK di matriksnya. Kemudian RTE, ini berlangsung di kristalnya, atau ada mengatakan membran dalamnya mitokondria. Masih ingat krista? Krista itu yang salurannya berkelok-kelok ini, bukan dari membran. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan contoh katabolisme yang kedua, yaitu berupa respirasi anaerob atau fermentasi. Ya, respirasi. Jadi respirasi itu atau fermentasi, respirasi anaerob tanpa membutuhkan oksigen.
bisa dikatakan fermentasi. Ada dua fermentasi, ada fermentasi asam laktat dan alkohol. Kenapa diberi nama asam laktat dan alkohol? Ini sesuai dengan hasil akhirnya. Fermentasi alkohol ini nanti akan menghasilkan etanol, sehingga disebut fermentasi alkohol. Sedangkan fermentasi asam laktat, hasil akhirnya berupa asam laktat, sehingga disebut fermentasi asam laktat. Jadi ada dua fermentasi sesuai hasil akhirnya. Bapak di sini ada pertanyaan. Oh, ini nanti aja. Kita bahas skemanya dulu. Glukosa. Bagaimana reaksi kimia atau reaksi pemecahan pada saat respirasi anaerob atau fermentasi, sama atau berbedakah dengan respirasi aerob yang membutuhkan oksigen? Ternyata di sini bahan awalnya sama, yaitu glukosa sebagai substrat yang akan bereaksi sama menggunakan glukosa mengandung 6 atom C. Ini sama-sama juga mengalami tahap glikolisis yang akan menghasilkan 2 asam pirufat, 3 atom C. Jadi, respirasi aerob maupun anaerob atau fermentasi sama-sama terjadi glikolisis. Sama-sama diawali glikolisis, memecah 6C menjadi 3 atom C. Berarti menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Ini kan hasil dari glikolisis. Selanjutnya, mulai disinilah akan membedakan. Kalau pada respirasi aerob yang sudah dibahas, asam pirufat akan dilanjutkan ke tahap DO, kemudian dilanjutkan tahap SK, dan ke tahap RTE. Nah, kalau pada fermentasi, ini langsung jalan pintas. Tidak melakukan 3 tahapan berikutnya, tapi langsung karena dia tidak ada oksigen, sehingga tidak harus melewati DO, SK, dan RTE. Tapi asam pirufat langsung diuraikan menjadi 2C, dalam hal ini adalah 2 asetaldehid. 2 asetaldehid. Di sini kan 2 atom C, di sini memecah 3C menjadi 2C, sehingga harus dilepaskan 1C. Jadi disinilah dihasilkan CO2. Berapa CO2-nya? 2 CO2, karena ada 2 asam pirufat. Dan menghasilkan 2 asetaldehid. Kemudian 2 asetaldehid ini akan direduksi oleh ion atau molekul NADH. NADH tadi dihasilkan dari glikolisis tadi akan mereduksi asetaldehid sehingga terbentuklah etanol. Ya, jadi kan ada 2 asetaldehid sehingga terbentuk 2 etanol. Jadi di sini 2C masih tetap terurai menjadi 2C. Ya, kemudian kita bahas yang asam laktat. Jadi sama glukosa menjadi 2 asam pirufat, glikolisis. Asam pirufat ini ada 2 kemungkinan, bisa menjadi akan mengalami membentuk etanol atau fermentasi alkohol, bisa juga akan terpecah menjadi asam laktat yang akan dikenal dengan fermentasi asam laktat. Jadi 2 jalur. Bisa fermentasi alkohol arahnya ke sini. Kalau terbentuk asam laktat, berarti ini jalurnya terbentuknya asam laktat. Bagaimana prosesnya? Sama, diawali glikolisis, pemecahan glukosa 6C menjadi 2 asam pirufat 3C, langsung dilanjutkan dengan pembentukan 2 asam laktat atau 3C dengan direduksi oleh molekul NADH. Berarti di sini yang membedakan, kalau fermentasi asam laktat tidak dihasilkan CO2, berarti 3C tetap 3C. Kalau fermentasi alkohol, 3C menjadi 2C, berarti terjadi pelepasan CO2. Kemudian hasil akhirnya 2C menjadi etanol atau 2C. Kalau dilihat dari skema ini, baik fermentasi asam laktat maupun fermentasi alkohol atau etanol, berapa total ATP yang dihasilkan? Hanya 2 ATP, karena dia hanya melewati tahap glikolisis. Kalau di respirasi aerob, tadi kan dilanjutkan dengan DO, SK, dan RTE, yang pada akhirnya dihasilkan 38 ATP. Inilah yang membedakan antara respirasi
aerob dengan anaerob. Jumlah ATP yang dihasilkannya sangat jauh. Jadi fermentasi hanya 2 ATP, sedangkan respirasi aerob 38 ATP. Kenapa kok bisa dihasilkan 38 ATP untuk respirasi aerob? Karena ada oksigen, sehingga dilanjutkan dengan 3 tahap lagi. Sedangkan kalau fermentasi, kenapa hanya 2? Karena dia tidak ada oksigen, sehingga tidak dilanjutkan ke tahap berikutnya, jadi hanya dihasilkan 2 ATP. Untuk fermentasi sama fermentasi asam laktat maupun fermentasi alkohol, ini dikatakan pemecahan glukosa yang tidak sempurna. Kenapa dikatakan tidak sempurna? Karena pemecahan 6C ini harusnya berakhir di 1C, tapi dia berakhir di 2C sama 3C. Berarti penguraiannya atau pemecahannya tidak sempurna, sehingga energi yang dihasilkannya juga hanya sedikit. Itulah sebabnya, karena hanya sedikit, ini hanya mampu dilakukan oleh mikroorganisme. Kalau organisme tingkat tinggi tidak mampu bertahan hidup lama kalau menggunakan respirasi anaerob, karena energinya hanya 2. Jadi tidak akan bisa bertahan hidup. Yang mampu bertahan hidup banyak kelompoknya mikroorganisme, contohnya bakteri, jamur, atau ragi, dan lain-lain. Itu tadi perbedaannya antara respirasi asam laktat dengan antara fermentasi asam laktat dengan fermentasi alkohol. Begitu juga dengan perbandingan energi antara respirasi aerob dengan fermentasi. Sekarang coba di sini dijawab pertanyaannya. Sebelumnya ini coba lihat skema rumus kimia fermentasi alkohol sama asam laktat. Kenapa disebut ada 2 fermentasi sesuai dengan hasil akhirnya? Kalau fermentasi alkohol hasilnya adalah etanol dan 2 ATP. Kalau fermentasi asam laktat hasilnya adalah asam laktat dan 2 ATP. Jadi sama-sama menghasilkan 2 ATP. Sekarang disebutkan perbedaan antara fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Perbedaannya bisa dilihat dari organisme yang melakukan dan hasilnya. Kalau fermentasi asam laktat ini biasanya dilakukan di sel-sel otot. Sel-sel otot berarti sel-sel hewan, manusia yang telah melakukan kerja berat sehingga membutuhkan energi banyak, oksigen tidak terpenuhi. Nah, disinilah segera dilakukan fermentasi asam laktat. Kemudian di sini ada perbedaan yang kedua adalah hasil. Kalau fermentasi asam laktat, hasilnya asam laktat. Kalau fermentasi alkohol, hasilnya etanol. Kalau organismenya, fermentasi alkohol itu dilakukan oleh jamur atau ragi dan lain-lain. Mengapa organisme tingkat tinggi hanya mampu bertahan hidup dengan respirasi aerob atau sebaliknya? Jawabannya apa tadi? Karena respirasi aerob itu dihasilkan 36 ATP. Jadi jika melakukan fermentasi hanya 2 ATP, maka organisme tingkat tinggi tidak mampu bertahan hidup. Nah, ini perbedaan antara respirasi aerob dengan respirasi anaerob. Tadi ya, coba dilihat di sini. Tadi sama-sama memecah glukosa. Setelah glukosa terpecah menjadi 2 asam sulfat melewati glikolisis, ini ada 3 kemungkinan. Bisa dilanjutkan menghasilkan laktat, berarti terjadi fermentasi asam laktat. Kalau dia menghasilkan etanol, berarti terjadi fermentasi alkohol. Kalau dia ada oksigen, dia akan dilanjutkan ke tahap DO siklus Krebs. Ini TCA, ini siklus Krebs, nama lain siklus Krebs TCA. Kemudian ke RPE. Jadi ada 2, kalau membutuhkan oksigen berlanjut ke 3 tahap DO, SK, RPE. Kalau tidak ada oksigen bisa kemungkinan terbentuk asam laktat sama etanol. Jadi respirasi aerob ini membutuhkan oksigen. Kalau anaerob tidak ada oksigen. Kemudian hasil akhirnya kalau respirasi aerob 36 ATP, kalau fermentasi hanya 2 ATP. Ya, kemudian seperti tadi di respirasi aerob dihasilkan H2O karena ada oksigen. Kalau di anaerob tidak dihasilkan H2O karena tidak ada oksigen. Kemudian respirasi aerob tadi jumlah total CO2-nya ada berapa? 6 karena ada tahap DO sama
siklus Krebs. Kalau di sini hanya ada 2 CO2. Nah, ini perbedaannya. Perbedaan organismenya tentu saja beda. Kalau aerob semua makhluk hidup pasti melakukan respirasi aerob. Kalau anaerob ini dilakukan oleh mikroorganisme, contohnya jamur, ragi, dan juga sel-sel otot manusia atau hewan yang kekurangan oksigen. Ini sudah perbedaannya ya. Nah, sekarang ini adalah keterkaitan antara katabolisme protein, karbohidrat, dan lemak. Coba lihat skemanya, gimana letak keterkaitannya. Ternyata protein kan terpecah menjadi asam amino. Ini nanti langsung akan memasuki jalur glikolisis, kemudian bisa juga langsung memasuki jalur siklus Krebs, GO dan siklus Krebs akan bertemu di sini katabolismenya, sedangkan lemak terurai menjadi gliserol sama asam lemak. Yang gliserol bertemu dengan pemecahan glukosa di tahap sama glikolisis, sedangkan yang asam lemak akan bertemu di tahap siklus Krebs. Jadi ketiga-tiganya bisa bertemu di tahap glikolisis dan juga ada yang bertemu di tahap siklus Krebs. Ini keterkaitannya. Jadi keterkaitannya dari ketiga-tiganya bisa bertemu di tahap siklus Krebs untuk melakukan pemecahan karbonnya sehingga dihasilkan ATP. Nah, demikianlah pembelajaran kali ini, yaitu tentang materi katabolisme baik fermentasi maupun respirasi anaerob. Saat ini sebelum saya akhiri, seperti biasa nanti kalian catat konsep-konsep penting, bisa juga ditambahi dengan berbagai sumber, bisa dari membaca LKS ataupun browsing. Ya, demikian kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya, pada bab selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.